Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iin Saputra, NIM 2824011. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keuangan dalam bisnis. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang manajemen keuangan dalam bisnis. Manajemen keuangan adalah salah satu aspek paling penting dalam pengelola bisnis. Tanpa pengelola keuangan yang baik, sebuah perusahaan akan sulit bertahan dan berkembang. Manajemen keuangan berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengembalian keputusan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan adalah memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif. Ada 3 keputusan utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu financial decision, yaitu menentukan dari mana dana diperoleh, apakah dari pinjaman atau saham atau sumber lain. Yang kedua, investment decision, yaitu bagaimana dana yang dimiliki digunakan agar memberikan keuntungan maksimal. Yang ketiga yaitu dividend decision, yaitu menentukan beberapa bagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dan berapa yang ditahan untuk pengembangan bisnis. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Berikut beberapa manfaatnya. Sebagai bahan analisis bagi calon investor untuk menilai apakah bisnis tersebut layak dijadikan tempat investasi. Selanjutnya, sebagai acuan bagi bank atau lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit atau modal usaha. Selanjutnya, untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, apakah sedang dalam kondisi baik atau bermasalah. Selanjutnya, sebagai alat perbandingan keuntungan baik antar periode maupun dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya, sebagai alat perbandingan keuntungan bagi maupun dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, menjadi bahan evaluasi serta dasar dalam menentukan strategi bisnis ke depannya. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah cermin yang menunjukkan kondisi nyata sebuah usaha. Agar pengelola keuangan berjalan baik dan beberapa prinsip penting yang harus dipegang, yaitu ada beberapa. Konsistensi, yaitu menggunakan metode dan kebijakan keuangan yang tetap agar dapat mudah dibandingkan. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Semua transaksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, transportasi. Laporan keuangan harus jelas dan terbuka. Yang keempat, viability, kelangsungan hidup, yaitu keputusan keuangan harus mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan.
Yang kelima yaitu integritas, yaitu harus jujur dan etis dalam mengelola dana. Yang keenam, pengelolaan yang baik, menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengikuti standar akuntansi, yaitu agar laporan bisa diakui secara resmi dan terbanding. Dalam konsep dasar manajemen keuangan ada 3 hal utama yang harus dipahami. Yang pertama yaitu menganalisis neraca, yaitu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan modal. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba bersih selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan, digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Beberapa jenis rasio keuangan meliputi rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan menghasilkan laba, baik laba kotor maupun laba bersih. Rasio likuiditas menilai kemampuan perusahaan menyebar kewajiban jangka pendek seperti hutang dagang atau gaji. Selanjutnya rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan melunasi semua hutangnya jika dilikuidisasi. Baiklah, sekedar itu materi kita pada video kali ini. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen keuangan bukan hanya soal menghitung uang masuk dan keluar. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana mengembalikan keputusan cerdas untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan bisnis dengan memahami tujuan, prinsip, dan analisis laporan keuangan. Sebuah perusahaan dapat berkembang dengan stabil dan berkelanjut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi seputar dunia bisnis dan keuangan lainnya. Sekian, terima kasih. Dadah.